Technical View Counseling 18 Maret 2020 per jam 15:17 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high bertahan di 1.2129 hingga saat ini masih belum terpecahkan, bahkan kembali terbenam. Areal terendah yang terbaru adalah 1.2020, sementara running price kini bertahan di 1.2039. Oke, dengan pembukaan 1.2061 lalu hanya sempat sebentar saja untuk mengalami kenaikan, dan rasanya ini masih berpotensi untuk mengalami penurunan. Tentunya Anda sudah mendengar dengan apa yang sempat saya jelaskan di dalam channel podcast Agronet Futures Official yang bisa Anda dengarkan melalui Spotify, Google ataupun Apple Podcast, dan ini adalah kemungkinan update-nya kurang lebih seperti demikian. Outlook-nya kurang lebih kalau Anda lihat ini adalah historical price yang ternyata kemarin berhasil ditembus, padahal kemarin kita hanya memperkirakan kurang lebih akan tertahan di area 1.2200 ataupun kemungkinan potensi pergerakan setidaknya hanya sedikit mencongkel di areal tersebut. Nah, ternyata 1.200 sudah tercipta, bahkan kemarin tercipta hingga 1.2001. Lalu kemudian ditutup di 1.2058, dan seharusnya kalau misalkan kita bicara tentang potensi apakah ini sebagai areal psikologis, yes. Apalagi kalau sudah terjadi mendekati areal yang pernah tercapai di tanggal 3 September yang lalu atau di 2019, maka potensinya harusnya akan ada sedikitnya rebound terlebih dahulu. Tapi meskipun demikian, overall tekanan masih akan ada karena kepanikan dan juga kekhawatiran terhadap pandemi global virus corona masih tetap akan mewarnai market dalam beberapa waktu ke depan. Terutama yang paling terfokus adalah utamanya diakibatkan penguatan dolar. Namun terlampau kuat juga tidak akan terlampau bagus, apalagi kalau kita betul-betul menghadapi yang namanya resesi ataupun krisis ekonomi. Oke, kemudian dari potensi ini artinya kita belum menemukan area potensi pembalikan, meskipun jika ada, itu hanya bersifat sementara karena kemungkinan potensinya akan relatif terbatas di 1.2186. Lalu kemudian areal terendah di tanggal 3 Maret atau 3 September 2019 itu berada di 1.1957. Kalau kita berasumsi ini adalah potensi pergerakannya, maka potensinya sebetulnya masih ada lanjutan lagi untuk penekanan. Dan di grafik H4, saya menggunakan Fibonacci retracement seperti demikian. Ini adalah wave terakhir penurunan, lalu kemudian ini sempat terpantul tadi. Sebetulnya di awal saya sempat menantikan areal 1.2148, alasannya salah satunya adalah Fibonacci retracement 23,6% menunjukkan areal terdekat dari resisten itu seharusnya akan terjadi rebound di areal tersebut. Tapi sayangnya areal tersebut tidak disentuh dan kembali tergelisir. Well, nanti kita lihat dalam posisi market sesi Inggris ataupun sesi Eropa hingga mungkin saat pembukaan sesi Amerika. Apakah ada kesempatan untuk pullback sedikit? Jika ya, kemungkinan itu adalah target untuk Anda melakukan entry sell, ataupun Anda bisa saja melakukan sell on breakout, artinya follow sell saat menembus area Fibonacci retracement 0%, yaitu di angka 1.2001 atau 1.2000. Sebetulnya secara teknis amannya adalah Anda harus mengurangi sekitar 10 poin dari area ini. Jadi let's say 1.1990 itu adalah areal yang paling baik untuk melakukan follow sell dengan asumsi areal tersebut sudah ditembus. Nah, kalau misalkan ini areal ditembus, maka nantinya kita akan menggunakan Fibonacci expansion untuk mengukur target selanjutnya. Dan Anda bisa lihat target sebetulnya adalah 1.1752. Atau bisa juga Anda menggunakan teknik penurunan terakhir yang paling besar, yaitu berarti di areal ini, ya. Lalu kemudian Anda menggunakan titik B di areal tersebut dan titik C di areal tersebut. Oleh karenanya Anda akan mendapatkan areal yang paling maksimal adalah 1.1837. Hari ini saya masih confirm untuk strategi pertama adalah 1.2148 ataupun 1.2156 untuk areal sell, dan targetnya adalah 1.2095 dan target kedua 1.2020. Stop loss 1.2222, dan juga dengan tambahan alternatif area atau alternatif strategi adalah sell on breakout di area 1.2000 dengan target kemungkinan potensi penurunan. Kurang lebih target pertama saya adalah 1.1950 atau let's say 1.1955 sebagai area support yang pernah tercapai di tanggal 3 September 2019, atau target kedua saya kurang lebih di area 1.1900. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodan.
Technical view Euro USD 18 Maret 2020 per jam 15:23 waktu Indonesia bagian Barat. Running price kini berada 1.0977. Lalu kemudian area tertinggi hanya sempat menyentuh area 1.1045. Wow, itu berarti kurang lebih hampir mendekati atau lebih tepatnya tepat di angka resisten yang kita nantikan. Karena pagi tadi saya sempat memberikan suggest untuk sell di area 1.1045 ataupun 1.1056. Nah, itu adalah area resisten yang saya dapatkan kurang lebih dari Fibonacci retracement seperti ini. 38.2% berada di 1.1050. Namun saya mengasumsikan arealnya kurang lebih sedikit berada di bawah ataupun sedikit berada di atas area Fibonacci tersebut. Nah, kemudian outlook-nya juga ini masih negatif. Teman-teman bisa lihat di sini, ya, ini yang kita sebut dengan bearish engulfing karena candlestick spinning top, kita asumsikan real body-nya adalah putih alias bullish, lalu kemudian dia ditemani dengan big long bearish candle. Jadi kemungkinan ini adalah bearish engulfing dan potensinya adalah tentunya ini akan mengalami penurunan lebih lanjut dan kemungkinan target terdekat adalah 1.0945. Tapi ternyata hingga sore hari ini area terendah sudah mencapai 1.0965. Berarti artinya target pertama kita sudah tercapai 1.0990. Tinggal menantikan apakah target kedua di 1.0925 tersentuh apa tidak. Dan di grafik H4 ini adalah area garis yang kemarin sempat membantu kita menolak atau rejection penurunan yang sempat terjadi 2 hari sebelumnya di 1.1050, lalu dia recover dan ternyata area recover pun persis hanya terhalang atau sedikit saja menyentuh atau mendekati area orange sebagai area resisten historical price kita. Dan kemudian dia menguji area support trend line dan ternyata dipecahkan atau di break di 1.1100. Tentunya buat Anda yang kemarin melakukan sell on pullback ataupun sell on breakout di 1.1100 itu berhasil. Seharusnya metode yang paling memungkinkan adalah pertama, kalau misalkan dia sudah melakukan breakout seperti ini, yang ada adalah kita mengincar area pullback-nya terlebih dahulu. Area pullback kurang lebih sudah terjadi tadi, ya 1.1045 lalu dia tergelincir. Atau cara kedua, jika Anda lihat di sini saya menggunakan Fibonacci retracement. Titik 0% juga ditembus, ya. Artinya saya sekarang bukan lagi menggunakan patokan Fibonacci retracement, tapi patokan dari Fibonacci expansion. Kurang lebih arealnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah Fibonacci expansion kita. Kalau misalkan ternyata dia mengalami penurunan, nah ini kemarin sudah mencapai Fibonacci expansion di 61.8%, yaitu 1.0970, dan itu yang terjadi sampai detik ini. Nah, lalu target selanjutnya, jika misalkan ternyata ini adalah semacam persimpangan saja, artinya pullback yang tadi terjadi sesuai dengan areal dari penembusan trendline, maka kemungkinan potensinya akan tergelincir di bawah areal 61.8 dan target maksimum dari pola atau Fibonacci expansion tersebut berada di 1.0809. So, pertanyaannya adalah apakah dalam beberapa hari ke depan atau let's say 1 atau 2 hari tersisa di pekan ini kita akan menemukan area 1.08 atau tidak? Jika ya, maka jawabannya akan sangat logis karena kemungkinan potensi expansion menunjukkan hal tersebut dan ini adalah potensi pembalasan dari kenaikan yang sebelumnya pernah terjadi di 2 pekan terakhir. Itulah sebabnya area sell kita di 1.1045 sampai 1.1056 dengan target 1.0990 sudah selesai dan tinggal menantikan target kedua apakah tercapai apa tidak. 1.0925 dan stop loss 1.1112. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ikuti dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.